Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata di jalur wisata Dieng, Wonosobo yang menewaskan 5 orang. 3D scanning digunakan untuk memastikan penyebab tabrakan beruntun ini. Tim Traffic Accident Analysis Polda Jawa Tengah dan Polres Wonosobo menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan reuni SMA di jalur wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Petugas menganalisis menggunakan 3D scanning untuk memastikan penyebab bus menabrak 7 kendaraan hingga menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Petugas juga memeriksa kondisi bus pariwisata KJM Putra dan data terakhir kecepatan kendaraan. Dugaan sementara, rem bus tidak berfungsi. Namun hal ini masih akan diperiksa bersama pihak terkait dari Dinas Perhubungan serta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Di pintu tol Jarum ada ketentuan yang mengatakan bis hanya bermuatan 30 seat. Itu sudah jelas itu rambunya. Kemudian mengangkutkan barang 8 ton. Ini menjadi bahan penyelidikan dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bus pariwisata KJM Putra berhenti setelah menabrak pohon di Desa Kuripan, Kecamatan Garing, Wonosobo. Sebelumnya, bus menabrak 7 kendaraan lain. Peristiwa terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bus ini berpenumpang 31 orang yang berisi rombongan reuni SMA Nakti Praja Jepara. Bus melaju tak terkendali dan menabrak mikrobus berpenumpang 11 orang dan terbalik. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kendaraan taktis Barakuda dan Water Cannon Polda Bali membubarkan aksi penggemar dan simpatisan Jerings di depan Pengadilan Negeri Denpasar. Puluhan penggemar akhirnya membubarkan diri setelah polisi mengeluarkan peringatan. Polisi dengan kendaraan taktis Barakuda dan Water Cannon membubarkan aksi demo penggemar Jering di depan Pengadilan Negeri Denpasar. Massa kemudian pindah ke depan Rumah Sakit Angkatan Darat dan kembali menggelar aksi. Polisi pun kembali membubarkan aksi pendukung Jering. Demi ketertiban jalannya persidangan, polisi harus mengamankan wilayah pengadilan. Persidangan atau pengamanan persidangan itu dari perkara Jering kan menarik perhatian masyarakat. Kita ketahui juga pendukung atau simpatisan Pak Mas Jering itu banyak ya yang demo atau semacamnya. Itu aja fungsi pengamanannya adalah untuk menjaga ketertiban persidangan. Sidang keempat kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering memasuki agenda tanggapan jaksa atas keberatan Jering dan penasihat hukumnya. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Denpasar kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa kembali digelar secara online. Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering tiba di Ditreskrimsus Polda Bali dengan mobil tahanan kejaksaan. Sebelum menuju ruang persidangan, Jering diminta untuk mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Persidangan yang digelar online ini mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa dan tim penasehat hukum yang dibacakan Selasa lalu. JPU menilai nota keberatan terdakwa tidak berdasar dan menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat. Pelaku dugaan penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Sementara juru bicara Wakil Presiden meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Pemilik akun Facebook yang mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan pemain film dewasa Jepang ternyata merupakan seorang oknum pejabat MUI kecamatan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Yang mengunggah foto Ma'ruf Amin dan pemain film dewasa pada akun Facebooknya dengan nama Oliver Leman S. MUI Tanjung Balai pun telah menegur pejabat MUI Kecamatan Tanjung Balai ini. Dan itu saya atas nama pribadi memohon maaf. Kita berharap untuk
pihak-pihak yang terkait dapat kiranya memaafkan kesalahan saya. Atas dugaan postingan saya ada indikasi telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI. Juru bicara Wakil Presiden Mas Dugi Baitlawi meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, supaya melakukan pengusutan secara tuntas lah. Karena tidak hanya sekali ini, ya, Wakil Presiden dilakukan penghinaan lah saya kira ya, atau hal yang semacam itu di media sosial. Sehingga kalau itu dilakukan secara tuntas, bisa ketahuan motifnya apa, latar belakangnya apa, adakah kaitan dengan hal yang sebelum-sebelumnya, seperti banyak yang dilakukan di media sosial, ada isu mengenai mundur dan segala macam itu kan yang faktanya tidak ada tapi seakan-akan ada. Itu saya kira permainan-permainan yang tidak faktual di media sosial. Sebelumnya, foto Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan pemain film dewasa Jepang Kakek Sugiono viral di media sosial. Meski demikian, pemilik akun telah menghapus unggahannya. Tim iNews melaporkan. Bareskrim Polri kembali memeriksa saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dari 4 saksi yang diperiksa, 2 diantaranya merupakan pihak Kejaksaan Agung. Bareskrim Polri kembali memeriksa 4 saksi dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Keempat saksi tersebut adalah pejabat tinggi Kejaksaan Agung, ASN Kejaksaan Agung, ASN Kementerian Perdagangan, dan seorang pedagang. Sampai dengan pukul 13.30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P16 guna ekspos hasil penyidikan yang selama ini sudah berlangsung, dan gelar perkara tersebut langsung dipimpin oleh Kabareskrim Polri dan dihadiri juga oleh Jampidum Kejaksaan Agung RI. Selain memeriksa saksi, Bareskrim Polri juga melengkapi berkas administrasi penyidikan dan melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Napoleon Bonaparte terkait status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Bareskrim Polri. Namun, saksi dari pemohon dan termohon tidak hadir. Sidang pra-peradilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte semula dijadwalkan pada Kamis pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, saksi dari Napoleon selaku pemohon dan Bareskrim Polri sebagai termohon tidak hadir. Sidang pun diskors hingga pukul 12 siang. Namun hingga sidang dibuka kembali, Napoleon gagal menghadirkan saksi. Demikian pula pihak Bareskrim. Sebetulnya agenda sidang hari ini agendanya pembuktian terakhir, baik dari Irjen Pol Napoleon maupun dari Bareskrim selaku termohon. Tetapi sampai terakhir mereka tidak dikasih izin. Jadi ini ada suratnya juga saya, tapi ada suratnya ini. Intinya nggak dikasih izin untuk memberikan kesaksian di persidangan. Hakim Soeharno akhirnya menunda sidang hingga Jumat pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dengan agenda membacakan kesimpulan. Napoleon menggugat status tersangka dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Dari Jakarta, Chandra Irawan, Rama Romadona, dan Leman, iNews melaporkan. Banjir yang menerjang wilayah Tanggamus, Lampung mengakibatkan 50 jenazah hanyut. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.